Fenomena yang diakibatkan oleh mesin kotak waktu menciptakan sebuah portal misterius yang tiba-tiba muncul di tengah bunker. Portal itu menghubungkan tahun 1953 dengan tahun 1986, sehingga Jonas dan Helge kecil bisa saling melihat. Keduanya yang penasaran lantas mengulurkan tangan mereka untuk saling menyentuh. Dan seketika, glitch terjadi. Helge kecil berpindah ke tahun 1986, terbangun di dalam bunker wallpaper biru. Ternyata itulah alasan bagaimana Helge kecil bisa berada di tahun 1986. Sekarang sudah terkuak. Inilah Dark episode 13. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Hari ini tanggal 23 Juni tahun 1987. Bencana dahsyat Winden terjadi dalam 4 hari lagi. Selama 7 bulan ini, Helge Doppler kecil tinggal di tahun 1987 dan dirawat oleh Pak Noah. Dan mungkin selama 7 bulan ini, anak itu selalu terkurung di dalam bunker wallpaper biru tersebut. Luka di bagian kiri kepalanya juga sudah sembuh meskipun meninggalkan bekas yang kentara. Hari ini, Noah akan menguji kursi mesin waktunya pada Helge. Dan bisa kita lihat kalau mesin kursinya sudah mendapatkan upgrade yang signifikan. Meskipun tidak ada energi dari terowongan Sigmundus, tetapi Pak Noah sekarang punya botol cesium 137 yang dipasangkan pada bagian belakang kursi. Helge kecil nampak ketakutan sambil masih menggenggam kalung satu fenik dari Pak Ulrich yang masih disimpannya. Pak Noah terus mengucapkan kata-kata yang membuat Helge kuat dan percaya kepadanya. Apakah kursi mesin waktunya akan berhasil? Ya pasti berhasil karena kan Helge versi dewasa dan tua sudah diperlihatkan. Jadi Helge kecil tidak akan mati. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 23 Juni tahun 1954. Helge berhasil pulang ke masa ini dan dia kembali ke rumahnya. Bu Greta Doppler sang ibu memeluknya dengan haru bercampur tidak percaya. Ia sangat senang Helge putranya masih hidup dan pulang ke rumah. Di kantor polisi, Pak Egon Tiedemann dan Pak Daniel Kahnwald sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang Pak Ulrich. Mereka berdua tidak habis pikir kenapa pria itu tidak mau mengungkap identitasnya sampai sekarang. Dan kenapa tidak ada keluarga yang mencarinya. Lalu tiba-tiba salah satu petugas datang, melaporkan tentang Helge kecil yang masih hidup dan telah kembali. Setelah itu kita dikasih scene yang mengejutkan. Karena ternyata Bu Doris Tiedemann berselingkuh dengan Bu Agnes Nielsen. Mereka menjalin hubungan terlarang dan tidak halal itu selama 7 bulan ini. Aduh, sesat pokok namanya guys. Tidak waras dan tidak normal. Seharusnya mereka berdua ini yang dikurung di rumah sakit jiwa, bukan Pak Ulrich. Sedangkan anak mereka, Claudia Tiedemann dan Tronte Nielsen, sedang dalam perjalanan ke sekolah melewati hutan. Claudia menanyakan, sebelum ke Winden, Tronte dan ibunya berasal dari mana? Tronte lalu mengungkapkan kalau dirinya ditempatkan di panti asuhan untuk waktu yang lama. Tronte tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Tronte juga tidak tahu banyak tentang keluarganya. Yang ia tahu hanya kakak dari ibunya, dan Tronte menduga keduanya saling membenci. Pak Egon terlihat berkunjung ke kediaman keluarga Doppler. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Helge kecil. Akan tetapi Bu Greta berkata kalau Helge tidak mau bicara sama sekali sejak tadi. Saat Pak Egon juga mencoba bertanya pada anak itu, Helge masih tetap tidak mau mengatakan apa-apa. Sementara itu, Bu Agnes diam-diam pergi ke bunker keluarga Doppler. Di sana dia menemui Emak Claudia Tiedemann. Siapa sangka Bu Agnes dan Emak Claudia adalah satu kubu. Bisa kita simpulkan dari pembicaraan mereka berdua kalau kubu Adam adalah musuh mereka. Tapi bang, bukannya ada foto tentang Bu Agnes dengan kubu Adam ya? Yang dibuat tanggal 8 Januari tahun 1921. Seharusnya Bu Agnes kubunya Adam dong. Sepertinya jawabannya adalah Bu Agnes membelot Dun. Bu Agnes pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan kubu Mak Claudia. Agak lucu ya, soalnya di masa ini Bu Agnes tinggal di rumah Claudia versi kecil yang belum tahu apa-apa. Dan ada sesuatu yang cukup mengejutkan, karena ternyata kakaknya Agnes itu adalah Pak Noah, teman-teman.
Mak Claudia menjelaskan bahwa kubu Adam sedang mempersiapkan siklus berikutnya dan akan dimulai dalam 4 hari. Di sini saya masih belum paham apa yang dimaksud dengan siklus berikutnya. Mungkin di episode-episode yang akan datang akan dijelaskan. Kakakmu begitu bodoh. Dia menyebabkan banyak penderitaan pada banyak orang. Namun, itu akan berakhir. Kau harus menyerahkan itu padaku, tapi tidak usah sekarang. Masih ada banyak waktu, ucap Mak Claudia. Bikin kita bertanya-tanya apa yang harus Bu Agnes serahkan. Kemudian nenek itu memberi selembar koran yang kusut kepada Bu Agnes. Setelah melihat koran itu, Bu Agnes nampak terkejut dan bertanya, apakah harus hari ini? Mak Claudia menjawabnya dengan anggukan. Mereka berdua berpelukan dengan sedih seperti ini adalah perpisahan untuk mereka. By the way, apa sih maksudnya yang harus hari ini? Coba langsung bilang dong. Males banget saya main rahasia-rahasiaan mereka ini guys. Pak Igon sudah kembali ke kantor polisi, berbincang-bincang lagi dengan Pak Daniel. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Helge kembali begitu saja. Jika si orang gila yang menculiknya, seharusnya Helge tidak bisa kembali karena selama 7 bulan ini si orang gila dikurung, ucap Pak Igon. Maksudnya adalah Pak Ulrik ya. Lalu Pak Daniel berpendapat mungkin saja kalau orang gila itu punya komplotan dan tidak bekerja sendirian. Manuk akal, gumam Pak Igon. Dia lalu mencoba mengunjungi Pak Ulrik di dalam sel untuk memberitahukan tentang Helge kecil yang sudah kembali. Pak Ulrik terkejut, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena sedang dibius. Saat Pak Igon mencoba menanyai Pak Ulrik, petugas yang menjaga memberitahunya tentang Pak Ulrik yang sedang dibius karena selalu berontak dan berteriak. Pak Igon pun pergi tanpa bisa mendapatkan informasi apapun. Bu Greta di rumah memanggil Pak Noah karena ia sangat khawatir kepada Helge yang masih belum mau bicara. Dia takut kalau Helge dirasuki oleh roh jahat atau apapun, dan semoga Pak Noah bisa menolongnya. Pak Noah juga melakukan perjalanan waktu dari tahun 1987 ke sini. Secara tak terduga saat Helge turun, Helge tersenyum dan langsung memeluk Pak Noah. Setelah itu Pak Noah meminta Helge untuk membacakan salah satu ayat dari kitab Injil. Mendengar suaranya Helge lagi, Bu Greta tampak sangat lega. Helge sepertinya sangat trauma karena kejadian mengerikan yang menimpanya. Lalu karena yang menolong dan merawatnya selama 7 bulan ini adalah Pak Noah, jadi Helge kecil percaya kepadanya dan merasa tenang saat di dekatnya. Dan tentu saja Helge pasti diperintahkan untuk merahasiakan itu semua. Setelah itu Pak Noah kembali ke gereja. Tapi di sana dia terkejut mendapati Bu Agnes sedang menunggunya. Pak Noah tampak emosi. Ngapain kesini kau Agnes? Kau sudah membelot dan memihak Claudia. Adam tidak akan pernah menerimamu lagi. Kau tidak akan selamat, ujar Pak Noah. Dengan kalem, Bu Agnes mengatakan bahwa dia tahu di mana halaman terakhir buku Triquetra berada. Aku tahu kalau Adam sudah sejak lama mencari halaman terakhir itu. Jika aku memberitahukannya, maka Adam pasti akan menerimaku lagi. Anggap saja ini adalah tawaran perdamaian. Tapi, aku ingin diterima sebelum siklus berikutnya dimulai, ucap Bu Agnes, seraya menunjukkan selembar koran kusut yang tadi diberikan oleh Mak Claudia. Jadi apakah ini artinya Bu Agnes mengkhianati Mak Claudia? Dan kita masih belum mengerti siklus apa sih yang dibicarakan itu. Sedangkan Mak Claudia sendiri, dia pergi mengunjungi ayahnya di kantor polisi yang tak lain adalah Pak Igon. Lucu ya, anaknya lebih tua dari bapaknya. Pak Igon terenyuh memandangi nenek-nenek di hadapannya karena mengingatkannya pada putrinya. Matanya mirip, biru sebelah, coklat sebelah. Karena memang orang yang sama. Mak Claudia di sana meminta maaf kepada Pak Igon dan juga mengucapkan selamat tinggal. Pak Igon menanyakan apa maksudnya. Tapi Mak Claudia hanya bilang, kau terlalu baik. Dunia tak pantas mendapatkanmu. Sekali lagi, maafkan aku, ucap Mak Claudia, lalu pergi. Meskipun Pak Igon tidak mengerti, tapi sepertinya dia merasakan kesedihan. Singkatnya, Pak Igon sudah pulang ke rumah, disambut hangat oleh Claudia putrinya. Pria itu membawa seikat bunga untuk istrinya, namun Bu Doris tidak ada di rumah. Pak Igon lalu menceritakan pada Claudia kecil tentang dirinya tadi yang mungkin bertemu dengan seorang penyihir. Rambutnya putih, terlihat seperti penyihir asli. Tapi kedatangannya adalah untuk meminta maaf.
Claudia tertawa dan berkata penyihir tidak mungkin begitu. "Ayah, kau terlalu baik. Dunia tak pantas mendapatkanmu," ucap Claudia. Pak Igon terkejut mendengarnya. Itu kata-kata yang sama persis dengan yang dikatakan nenek-nenek tadi. "Kenapa, Ayah?" Tidak, Ayah hanya merasa dejavu." Masa berpindah pada hari ini, tanggal 23 Juni tahun 1987. Bu Claudia Tiedemann memandangi mesin kotak waktu dengan kebingungan. Dan ia juga kepikiran dengan perkataan Mak Claudia kemarin tentang dirinya yang tidak punya banyak waktu lagi dengan Regina. Saat Regina mau berangkat sekolah, Bu Claudia dengan canggung menawari putrinya itu untuk membolos dan liburan dengannya. Ya, selama ini Bu Claudia selalu sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk Regina. Jadi keduanya tidak terlalu dekat. Regina menolak dengan halus karena hari ini dia ada ulangan. Bu Claudia mengerti. Sebelum putrinya berangkat, dia memeluknya terlebih dahulu sambil memuji penampilan barunya. Setelah Regina pergi, Bu Claudia teringat dengan sesuatu, yaitu sebuah buku pemberian dari Pak Helge yang berjudul Perjalanan Waktu karya H.G. Tannhaus. Pergilah Bu Claudia mengunjungi Pak Helge di rumah sakit. Ia ingin menanyakan mengapa dulu Pak Helge memberinya buku perjalanan waktu tersebut. Dan di situ Pak Helge mengatakan, "Noah bilang padaku bahwa ada peperangan antara yang baik dan yang jahat, cahaya dan kegelapan. Dia berkata padaku, jika kami berhasil, maka semuanya tidak akan pernah terjadi." Saat Bu Claudia bertanya, siapakah itu Noah? Pak Helge malah menggenggam erat tangannya Bu Claudia dan memintanya untuk jangan pernah percaya kepada Noah. Jangan pernah. Mbah Igon di rumahnya dia berhasil menemukan lagu yang liriknya terus diucapkan oleh Mbah Ulrich. Mbah Igon penasaran apa maksudnya. Dan dia dibikin semakin bingung saat mengetahui bahwa lagu itu baru dirilis tahun kemarin. Langsung saja dia bergegas menemui lagi Mbah Ulrich di rumah sakit jiwa sambil membawa album tersebut. "Kau pernah mengatakan tentang lirik lagu ini pada tahun 1953. Tapi lagu ini baru dirilis tahun lalu. Apa maksudnya semua ini?" tanya Mbah Igon. Pak Ulrich hanya diam saja. "Dulu kau bilang punya seorang putra. Tapi kenapa kau membunuh anak-anak di lokasi konstruksi?" tanya Mbah Igon lagi. "Aku tidak membunuh mereka, Igon. Justru aku ingin menyelamatkan mereka," jawab Mbah Ulrich. Kau bilang padaku kemarin kalau aku akan mati tak lama lagi. Dari mana kau tahu aku mengidap kanker?" tanya Mbah Igon lagi. Waduh, kasihan ya Mbah Igon. Tapi sama dengan Bu Regina di tahun 2020, barengan lagi mereka mendapatkan penyakit yang kritis seperti itu. Dan Mbah Ulrich tidak menjawab lagi sehingga Mbah Igon menambah pertanyaannya. "Iblis putih, apa kau tahu siapa itu?" Mendengar pertanyaan itu, Mbah Ulrich tertawa dan mengatakan kalau Mbah Igon lebih gila darinya. Mana tahulah Mbah Ulrich. Dan di situ Mbah Igon kembali menanyakan namanya. Dia benar-benar penasaran mengapa pria ini tidak pernah mengungkapkan identitasnya. "Namaku Ulrich. Ulrich Nielsen," jawab Mbah Ulrich. Seketika itu juga raut wajah Mbah Igon berubah sangat terkejut. "Dan aku datang dari masa depan," tambahnya Mbah Ulrich. Setelah menemui Pak Helge, Bu Claudia memutuskan untuk pergi mengunjungi Mbah H.G. Tannhaus, penulis dari buku Perjalanan Waktu. Karena kakek itu yang menulisnya, mungkin Bu Claudia bisa mendapatkan informasi tentang perjalanan waktu dari Mbah Tannhaus. Pria tua itu memandang Bu Claudia dengan lekat. "Heterokromia, satu mata biru dan satu coklat. Ternyata itu adalah hari ini, momen kita bertemu lagi," ungkap Mbah Tannhaus. Lagi-lagi Bu Claudia harus berkata, Keheula, kapan kita bertemu sebelumnya? Ini baru pertama kali kita bertemu, Mbah." Mbah Tannhaus lalu mengajak Bu Claudia untuk duduk dulu. Dia ingin membahas tentang siklus tiada akhir yang tercipta karena paradoks berulang. Misalnya, ada sebuah objek atau informasi yang dikirim dari masa depan ke masa lalu. Maka artinya objek tersebut tidak akan memiliki asal-usul. Buku berjudul Perjalanan Waktu adalah salah satu contohnya. Mbah Tannhaus mengaku bahwa buku tersebut telah menjelajahi waktu. Jadi, buku ini menemukanku lebih dulu sebelum aku menulisnya, ungkap Mbah Tannhaus.
Berarti Mbah Tannhaus bukanlah pencipta dari buku tersebut. Bu Claudia masih terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa. Tujuanmu kemari adalah ingin tahu cara kerja dari mesin kotak waktu itu, benar? Dulu kita pernah bertemu saat aku masih muda dan kau terlihat sudah tua. Dan sekarang kita bertemu lagi saat aku sudah tua dan kau terlihat masih muda. Sangat unik sekali, bukan? Meskipun kalian orang yang sama, akan kusebut saja dirimu versi tua dengan sebutan dia, agar lebih mudah. Dulu dia datang padaku, mengatakan padaku bahwa suatu hari nanti kau akan datang padaku, dan aku harus menjelaskan cara kerja dari mesin kotak waktu padamu. Sebelumnya aku tidak tahu cara kerja mesin itu. Dia tidak memberitahuku dulu. Tapi tahun lalu, seperti yang dia katakan, seorang pria misterius datang padaku dan menjelaskan cara kerja dari mesin tersebut. Sehingga sekarang tentu aku bisa menjelaskan cara kerja mesin itu kepadamu, ungkap Mbah Tannhaus. Mendengar semua itu, Bu Claudia terdiam seribu bahasa. Scene berpindah pada Mbah Igon. Dia pergi mengunjungi rumah Bu Ines untuk bertemu dengan Mikkel. Karena seingat Mbak Igon, Mikkel dulu muncul begitu saja dan mengaku ayahnya adalah Ulrich Nielsen. Sama dengan Mbah Ulrich yang muncul begitu saja di tahun 1953 dulu dan mengaku juga kehilangan seorang anak laki-laki. Kini dia menyadari kalau semua ini mulai terhubung dan menemukan titik terang. Pada Bu Ines, Mbah Igon mengatakan dia hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mikkel. Tapi Bu Ines berkata saat ini Mikkel sedang tidur, tidak bisa bertemu Mbah Igon. Ya sudah, kalau begitu besok saja aku kembali ke sini, ucap Mbah Igon. Saat pamit dan hendak pergi, dia melihat sekotak obat tidur yang tergeletak. Bu Ines buru-buru mengambilnya dan berkata kalau itu miliknya. Belakangan ini dia sulit tidur. Apakah benar itu? Sebelum benar-benar pergi, Mbah Igon meminta terlebih dahulu satu fotonya Mikkel. Dan singkat cerita, Mbah Igon sudah berada lagi di rumah sakit jiwa, menunjukkan fotonya Mikkel kepada Mbah Ulrich. Anak ini muncul tahun lalu di Winden. Apa kau mengenal anak ini? Tanya Mbah Igon. Mbah Ulrich yang awalnya selalu terlihat tenang, saat melihat foto Mikkel, dia mendadak menjadi emosional. Jadi Mikkel ada di sini? Selama ini kau tahu, Igon? Di mana dia? Teriak Mbah Ulrich sambil berusaha mencekik Mbah Igon. Untung saja beberapa petugas RSJ langsung mengamankan Mbah Ulrich. Mbah Ulrich. Padahal kalau nanya baik-baik mungkin Mbah Igon juga bisa bantu. Setelah kejadian itu, Mbah Igon memutuskan untuk pergi menemui Bu Claudia, putrinya, di PLTN Winden. Ia ingin berbicara dengan putrinya itu. Namun Bu Claudia malah mengomeli ayahnya itu. Dia bilang kalau dirinya sangat sibuk. Jadi kalau mau bertemu, harus membuat janji dulu dengan sekretarisnya. Ayah terkena kanker pankreas, Claudia, ucap Mbah Igon, yang langsung membuat Bu Claudia terhenyak. Mbah Igon tidak ingin membuat Bu Claudia sedih, tapi dia harus mengatakannya. Karena mungkin waktunya hidup di dunia ini tak akan lama lagi. Bu Claudia tak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya bisa memeluk ayahnya itu. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Bu Claudia yang sudah berada di gua penyimpanan tong kuning. Di sana dia menyalakan mesin kotak waktu untuk melakukan perjalanan waktu. Masa berpindah pada malam ini, tanggal 23 Juni tahun 1954. Mbak Claudia kembali mengunjungi toko jam Pak H.G. Tannhaus. Inilah pertemuan yang Mbah Tannhaus maksud. Di sini mereka bertemu saat Pak Tannhaus masih muda dan Mbak Claudia sudah tua. Pak Tannhaus minta maaf, alatnya belum selesai ia buat. Dan di situ Mbak Claudia berkata tidak apa-apa, karena butuh 33 tahun untuk menyelesaikannya. Untuk apa alat ini? Aku tidak mengerti, Nek, tanya Pak Tannhaus. Nenek itu tidak menjawab. Dia malah memberikan buku perjalanan waktu yang tampak usang kepada Pak Tannhaus. Buku ini, aku pernah melihatnya, gumam Pak Tannhaus. Ia ingat tahun lalu ada seorang pria aneh yang datang ke sini menunjukkan buku tersebut. Maksudnya adalah Pak Ulrich. Ambillah buku itu. Buku itu milikmu. Aku tak membutuhkannya lagi karena aku akan segera mati, ungkap Mbak Claudia. Pak Tannhaus merasa bingung. Kenapa nenek ini sangat misterius? Banyak yang tidak Pak Tannhaus mengerti. Kau akan mengerti suatu hari nanti,
saat kita bertemu lagi. Bukan sebelum aku mati, tapi setelah aku mati. Terdengar tidak masuk akal, tapi itu akan terjadi. Karena waktu hanyalah ilusi. Dan pada hari itu, kau harus menjelaskan cara kerja alat tersebut padaku. Lah si nenek, gimana cara ngejelasinnya? Kan aku tidak tahu gimana cara kerja alatnya. Kenapa enggak nenek aja yang ngasih tahu aku sekarang? Tanya Pak Thanos. Tidak bisa, karena kau pernah bilang padaku bahwa ada seseorang yang menjelaskan cara kerja alat itu padamu. Nenek ada-ada saja. Kapan aku bilang begitu? Gak ada orang yang menjelaskannya kepadaku, Nek, ucap Pak Thanos. Bukan sekarang, tapi di masa depan. Segalanya akan mengikuti jalannya seperti biasanya. Tapi semua itu akan segera berakhir. Aku akan mengakhirinya. Sampai saat itu tiba, biarkan semuanya tetap berjalan seperti yang seharusnya, ucap si nenek seraya berjalan pergi. Jadi sampai di sini sudah terungkap tujuan dari kedua kubu. Mak Claudia ingin merubah dan mengakhiri semuanya. Sedangkan kubu Adam ingin membuat segalanya berjalan seperti seharusnya, berulang kali. Jadi siapakah yang akan menang? Momen Pak Igon sedikit diperlihatkan. Istrinya tak kunjung berada di tempat tidur, jadi dia turun dan diam-diam melihat istrinya yang sedang berbagi minuman dengan Bu Agnes, bercanda tawa. Pria itu terlihat sedih. Dia pasti mengerti apa yang terjadi. Mak Claudia berjalan menuju bunker keluarga Doppler. Tapi tiba-tiba dia dicegat oleh Pak Noah yang membawa senapan. Mak Claudia yang malang, kau pasti tidak menyangka Agnes mengkhianatimu. Kau telah merenggut segalanya dariku. Kau akan mati sekarang bersama dengan semua yang kau perjuangkan, gertak Pak Noah. Namun Mak Claudia tidak takut sedikit pun. Dia tahu kematiannya akan datang dan itu bukan berarti dirinya kalah. Adam hanya memanfaatkanmu, Noah. Surga yang dia janjikan hanyalah kebohongan, ucap Mak Claudia. Pak Noah sempat berpikir sejenak, tapi pada akhirnya dia tetap menembak mati Mak Claudia. Durch die Illusion von Freiheit. Setelah itu, Pak Noah buru-buru memeriksa bajunya Mak Claudia dan berhasil mendapatkan halaman terakhir dari buku Triquetra. Namun setelah membacanya, Pak Noah malah dibuat sangat syok. Entah apa isinya, teman-teman. Tidak, ini semua tidak benar. Charlotte, lirihnya. Kok Pak Noah menggumamkan nama Charlotte? Bu Agnes di kamarnya, ia belum tertidur. Wanita itu membuka selembar koran yang tadi siang diberikan Mak Claudia. Yang isinya ternyata adalah berita kematian seorang nenek-nenek misterius di hutan Winden. Jadi Mak Claudia tahu dia akan mati. Bu Agnes terlihat sedih dan resah. Oh, jadi itulah yang dimaksud hari ini. Tadi siang Bu Agnes dan Mak Claudia membicarakannya di bunker dan bikin kita bertanya-tanya apanya yang hari ini. Ternyata adalah itu. Berarti aksi pengkhianatan Bu Agnes justru adalah bagian dari rencana Mak Claudia. Dan Bu Agnes terpaksa menurutinya. Masa berpindah pada keesokan harinya, tanggal 24 Juni tahun 2020. Bu Claudia ternyata melakukan perjalanan waktu ke tahun ini. Dia menembus semak-semak untuk pergi ke rumahnya di tahun ini. Dari kejauhan ia melihat sosok putrinya yang keluar rumah untuk mencari udara segar. Bu Claudia sadar betul itu adalah putrinya di masa sekarang. Dan saat Bu Regina melepas syal di kepalanya, Bu Claudia tampak sangat sedih sampai menangis. Dia tahu putrinya itu tengah mengidap kanker. Mungkin ini maksud Mak Claudia tentang Bu Claudia yang tidak punya banyak waktu lagi dengan Regina. Masa berpindah pada tanggal 24 Juni tahun 1921. Pak Noah melaporkan kepada Adam tentang misinya yang berhasil untuk membunuh Mak Claudia. Namun di situ Pak Noah berbohong dengan berkata kalau Mak Claudia tidak memiliki halaman terakhir dari buku Triquetra. Kenapa Noah berbohong? Dark bersambung. Ada beberapa misteri penting untuk episode 13 ini. Pertama, Pak Noah bilang kalau Mak Claudia telah merenggut segalanya dari Pak Noah. Apa maksud Pak Noah?
Kedua, kenapa Emak Claudia meminta maaf kepada Pak Igon, ayahnya, di tahun 1954? Ketiga, mengapa Emak Claudia begitu percaya diri menghadapi kematiannya dan berkata kalau dirinya tidak akan kalah? Apa rencananya Emak Claudia? Dan keempat, kenapa Pak Noah begitu syok melihat halaman terakhir buku Triquetra? Memangnya apa isinya? Dan mengapa Pak Noah menyebut nama Charlotte? Terima kasih untuk Rizky, terus Bima Raka, lalu Anoe Chan, terus Teguh Baiwan, terus Vina Chaudhry, kemudian Barry Bar, terus Fadli XYZ, terus Dava Alvira Aufa, lalu Zarnel Gaming, terus PES Akut 01, dan semua kawan-kawan yang selalu setia mantengin channel Miles PES. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di Dark episode 14. Saya Sam, bye-bye. Lagi scenario astaita sono subete oh kimi you couldn't have a good day, have a good day, have a good day.